Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Setiarini. Video ini saya buat tujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah statistika dengan dosen bimbing Ibu Siti Aziza MSI. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aziza atas segala ilmunya. Terima kasih Ibu. Di video kali ini bahas tentang tutorial uji analisis data menggunakan metode regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi SPSS-nya. Sebelumnya ini saya udah masukin input data terkait motivasi belajar dan prestasi. Nah, sebelum kita menguji datanya, kita diharuskan untuk menemukan data residual terlebih dahulu. Data residual ialah selisih data asli terhadap data prediksi. Untuk menemukan data residual tersebut, langkah yang harus kita lakukan ialah kita klik Analyze. Kita klik. Setelah itu, kita klik kolom Regression. Lalu kita ke Linear. Nah, nanti akan muncul kolom seperti ini. Dependent sebagai faktor yang dipengaruhi, sementara ini ialah kolom independen. Tapi ya sudahlah, biarkan. Motivasi sebagai independen atau yang mempengaruhi itu kita masukkan ke kolom ini, dan prestasi itu sebagai dependen kita masukkan ke kolom dependen seperti itu. Lalu kita pastikan data residual itu kita klik unstandardized. Setelah itu kita continue, di save ya tadi. Setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Tapi kita biarkan saja, kita hapus saja biar nggak nanti datanya. Nah, setelah keluar data residual ini, barulah kita bisa melakukan uji regresi. Ini sederhana. Uji yang pertama akan kita lakukan adalah uji normalitas data. Caranya gimana? Pertama, kita klik Analyze. Kita cari non-parametric test. Setelah itu, kita ke Legacy Dialogs. Lalu, bentar. Kita klik Sample KS. Nah, ini ada 3 data, tapi yang harus kita masukkan adalah data residual yang baru kita buat. Nih, kita klik. Dan jangan lupa pastikan centang normal ini itu tercentang ya guys. Kita klik OK. Nah, kelihatan di sini hasilnya. Yang akan kita pakai adalah nilai signifikansi, yaitu ini nih. Tuh. Oke, sekarang kita ke analisisnya. Oke, sekarang kita masuk ke analisis data menggunakan regresi linear sederhana. Pertama-tama kita akan uji asumsi normalitas. Nah, seperti yang dapat lihat di tabel ini, ada juga di tabel SPSS tadi sebelumnya. Yang kita ambil ialah data signifikansinya, yang ini. Ialah 0,2. Sementara nilai alfa yang saya gunakan adalah 5% atau 0,05. Nah, di sini ada penjelasan. Data dapat berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa. Sementara kita bisa lihat lagi bahwa di sini nilai signifikansinya 0,2. Sementara nilai alfanya 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 0,2 itu lebih besar daripada 0,05, yang berarti data X dan data Y residualnya berdistribusi secara normal. Oke, sekarang kita sudah kembali lagi ke SPSS untuk melakukan uji analisis data lainnya. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah kita klik Analyze kembali.
kita klik regression, kita kembali ke linear. Nah, di sini kita masukkan kembali motivasi sebagai data yang independen dan prestasi sebagai data yang dependen. Independen ialah data yang berdiri sendiri tanpa pengaruh, sementara dependen adalah data yang dipengaruhi oleh independen. Sebelum itu kita klik statistik, pastikan kita mencentang tabel estimates ini dan model fit. Setelah itu kita continue, lalu jangan lupa metode ini harus enter. Setelah itu kita ke option, kita masukkan entry. Entry ini adalah alpha yang akan kita gunakan di sini. Saya menggunakan alpha sebesar 0,5%. Oke, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul beberapa tabel, namun yang kita pakai hanya 3 tabel. Yang pertama adalah model summary. Yang akan kita pakai adalah R square-nya, tabel ANOVA. Yang akan kita pakai adalah signifikansinya, ini, dan tabel koefisien yang akan kita pakai adalah unstandardized-nya. Oke, kita lanjut ke pembahasan atau analisisnya. Sekarang kita masuk ke uji regresi linear yang kedua. Yang pertama tadi kita sudah lakukan, yaitu uji asumsi normalitas. Yang kedua ini ialah penyusunan model regresi. Nah, di penyusunan model regresi ini ada rumus, yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 X. Sementara dari hasil SPSS itu kita mengambil tabel koefisien dan kolom unstandardized. Kita lanjut. Nah, dari tabel koefisien pada output SPSS itu menunjukkan nilai signifikansi untuk konstan B0 itu sebanyak 27,650. Sementara untuk motivasi atau B1 itu sebesar 789. Sehingga didapati model regresi Y sama dengan 27,650 ditambah 789X, atau Y itu sebagai prestasi. Prestasi sama dengan 27,650 ditambah 789X itu sebagai motivasi, jadi motivasi. Nah, uji regresi linear sederhana yang ketiga itu adalah uji signifikansi model. Ada yang perlu diketahui tentang hipotesis H0 itu berarti tidak terdapat pengaruh variabel X atau motivasi terhadap variabel Y atau variabel prestasi. Sementara H1 itu terdapat pengaruh variabel X atau motivasi terhadap variabel Y, prestasi. Sedangkan untuk taraf signifikansi alfa adalah tingkat kesalahan atau tingkat error yang dapat ditoleransi. Alfa biasanya dapat sebesar 1%, 5%, atau bahkan 10%. Namun, semakin kecil alfa, itu akan semakin baik. Alfa ini bisa ditentukan oleh peneliti diri. Dalam penelitian ini, atau dalam pengujian ini, saya memakai alfa sebesar 5%. Nah, di sini, olah data menggunakan SPSS didapati hasil tabel ANOVA, dan yang akan kita pakai adalah nilai signifikansinya. Tabel ANOVA pada output SPSS tersebut itu menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003. Di sini terdapat kriteria uji. H0 ditolak jika nilai signifikansi alfa lebih kecil daripada E. Kesimpulannya, H0 ditolak karena nilai signifikansi kurang dari alfa. 0,003 itu kurang dari alfa yang 0,05, yang menyebabkan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X atau variabel motivasi terhadap variabel Y atau variabel prestasi. Nah, uji regresi linear yang sederhana yang terakhir atau yang kelima itu adalah R square. Sebentar. Nah,
Olah data menggunakan SPSS di sini didapati kolom model summary yang akan kita pakai adalah R-square pastinya. Nah, dari tabel model summary pada output SPSS tersebut itu menunjukkan nilai R-square sebanyak 0,611 atau 61,1%. Yang berarti bahwa faktor motivasi itu mempengaruhi prestasi sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya 100 dikurangi 61,1% itu sama dengan 38,9%, itu sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, sepertinya sudah cukup apa yang saya terangkan dari tadi. Mohon maaf jika ada kurang dan ada salah, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.